Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan Rocky Gerung yang mengatakan Pak Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Wah, ini adalah statement yang tidak berdasar, teman-teman. Akan dibantah ya oleh statement netizen cerdas ya, teman-teman. Di mana di sini diceritakan Pak Jokowi ini setelah memimpin Indonesia banyak elit tidak suka karena ya teman-teman, Pak Jokowi ya mengambil apa yang mereka kuasai untuk dialihkan pada kesejahteraan rakyat gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Jokowi jahat ya Bang ya? Seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia itu. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang tuh, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebenarnya di situ kan. Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu, belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Kalau kamu tidak merinding lihat peristiwa yang saya state ini, ada yang salah dengan hatimu. Bayangin, 79 tahun Indonesia merdeka, 69 tahun Indonesia diobok-obok sama pemerintahnya sendiri. Indonesia dihabiskan sama elit-elitnya sendiri. Hanya 10 tahun. Dalam waktu 79 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini, Indonesia dijungkir balikkan oleh Jokowi. Politiknya dijungkir balikkan oleh Jokowi. Berasa enggak kamu 10 tahun ini elit-elit gigit jari? Kamu pikir, saya cuplik omongannya Pak Jokowi ya, kamu pikir merebut Freeport gampang? Kamu pikir merebut Blok Rokan gampang? Kamu pikir merebut Blok Mahakam gampang? Kalau gampang, 60 tahun sudah dikerjakan sama presiden-presiden sebelum saya. Itu yang tentara-tentara itu kemarin kemana? Ya, yang 10 tahun dikasih kesempatan memimpin Indonesia. Hanya Pak Jokowi terkenal dengan nama pemain catur ulung. Tahun-tahun sebelumnya bukan tidak ada anggaran loh, Jess. Ada anggarannya. Cuman kamu tahu enggak apa yang dikerjakan sama orang terdahulu? Anggarannya disiapkan, tapi ketika anggaran itu dikucurkan, proyeknya dimangkrakkan, duitnya disikat. Itu yang terjadi, hibah, dana hibah. Nah, lihat, karena ndak ada kelihatan sumbernya, nah itu yang disikat. Sekali tanda tangan kan turun sekitar 70 triliun. Sekali tanda tangan itu turun 70 triliun. Dan dananya diambil, tapi proyeknya dihentikan sehingga tidak pernah dilanjutkan. Nah, lihat, sebelum Pak Jokowi semua pembangunan yang dijalankan semuanya mangkrak, ndak ada yang dilanjutkan. Kalau tak dilanjutkan, Saimit, nah, dilanjutkan, Saimit, nanti diakui ya, itu kan terbukti seperti itu. Termasuk Menteri Panji itu kan sama aja ngomongnya seperti itu. Tapi setelah 10 tahun ini semuanya dibuka semua. Ya, bobroknya politikus yang benar-benar jadi tikus semua dibongkar semua. Dan olahraga ini yang luar biasa. Ya, olahraga itu yang luar biasa. Dan tahu sendiri kan, kalau kita bicara masalah Indonesia nih, bicara olahraga, wish, merinding saya ngomong tuh, bulu kuduk saya berdiri. Ini waktunya, stop lah yang nyinyir-nyinyir itu. Kamu nggak tahu apa-apa tentang sepak bola. Serahkan kepada ahlinya. Karena sepak bola itu bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah politik ya. Oh. Mafia mungkin. Saya selalu Jess. Ya, terima kasih Pak Jokowi. Di akhir jabatan Pak Jokowi, Indonesia betul-betul luar biasa. Saya hormat dengan apa yang Bapak sudah lakukan untuk Indonesia. Kemana Pak Rocky Gerung dulu yang berani kritik terhadap penguasa? Jadi kan prinsip Pak Rocky Gerung dulu itu adalah bahwa beliau itu tidak pernah mengkritik Jokowi secara pribadi.
Dan yang diklaim oleh beliau adalah kritik itu diarahkan kepada Jokowi sebagai presiden. Dan karena beliau adalah penguasa, dan karena itu beliau memiliki akses terhadap kekuatan militer, kekuatan propaganda, kekuatan politik, kekuatan media untuk bisa mengontrol masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dan karena itu, menurut Pak Rocky Gerung, butuh penyeimbang di sisi yang lain. Maka beliau menempatkan dirinya itu sebagai oposisi pemerintah. Bukan oposisi Jokowi, bukan ngejelek-jelekin Jokowi secara pribadi, tetapi ngejelek-jelekin kinerja, kebijakan-kebijakan, kata-kata dari Presiden Indonesia. Karena Presiden Indonesia itu memegang kekuatan yang sangat luar biasa, maka Pak Rocky ada di seberang jalannya untuk menjaga keseimbangan. Sebab kalau misalkan netral, ya tetap terguling. Satu-satunya jalan untuk menjaga di keseimbangan adalah ada di sisi yang lainnya. Yaitu teman-teman, Guru Gembul sampai bertanya-tanya kemana Rocky Gerung sekarang. Karena anehnya ya malah tetap mengkritik, ya beraninya itu hanya mengkritik Pak Jokowi yang sudah tidak menjabat dan mengkritik Gibran. Teman-teman, ini aneh kan teman-teman. Jadi orang udah nggak menjabat masih dikritik, ya berarti sebenarnya dia adalah pengkritik Pak Jokowi. Tidak benar yang dibilang bahwa dia pengkritik pemerintah. Terbukti di era Presiden Prabowo, Rocky Gerung tidak terlihat ke permukaan kritik-kritiknya ya teman-teman. Benar kata Guru Gembul. Tadi juga dijelaskan dengan baik oleh Bapak ya netizen tadi bahwa banyak presiden sudah kita alami memimpin Indonesia. Hanya Pak Jokowi yang berani mengeksekusi teman-teman. Mulai dari memberantas mafia, lalu bagaimana program-program teman-teman yang sudah ada blueprintnya, hanya di era Pak Jokowi itu berani dieksekusi. Yang lainnya cuman apa? Rencana. Hanya Pak Jokowi yang berani dengan gesit, dengan agresif lakukan pembebasan lahan dengan ganti untung ya. Eksekusi bendungan, eksekusi jalan tol, eksekusi apalagi kereta cepat, MRT, LRT, segala jenis transportasi untuk membangun peradaban itu dikerjakan oleh Bapak Joko Widodo. Kalau enggak, kita nggak bisa bayangkan 10 tahun memimpin, kalau bukan Pak Jokowi betapa sudah tertinggalnya kita dibandingkan negara lain. Karena satu daerah ke daerah lain masih butuh berjam-jam. Sekarang tinggal sekian jam, terpotong waktunya ya teman-teman. Ada efisiensi di sana. Jadi jarak, konektivitas, apalagi luar biasa teman-teman. Jadi kalau dibilang oleh Rocky Gerung, Pak Jokowi ini puncak kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi ya? Padahal Bapak Jokowi membangun Indonesia. Ya tidak ada pemimpin yang sempurna, tapi apa yang dikatakan Rocky Gerung sudah dibantah tadi teman-teman ya. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.